Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di sini. Oke, kali ini kita akan membahas tentang reinkarnasi dari seorang balita perempuan yang sebelumnya sudah dinyatakan meninggal dunia. Sebelum lanjut ke ceritanya, mari diklik dulu tombol subscribe yang ada di bawah, karena akan ada cerita-cerita seru dan menarik setiap minggunya yang nantinya akan kita bahas bersama. Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih, dan mari kita menuju ke ceritanya. Suatu hari di suatu wilayah di London, Inggris, seorang anak perempuan yang baru berusia 3 tahun baru saja dinyatakan oleh dokter telah meninggal dunia. Namun anehnya, ia tiba-tiba saja terbangun dari tempat ia disemayamkan. Gadis itu bernama Dorothy Louise Eddy. Dirinya mengalami kecelakaan terjatuh dari lantai atas rumahnya. Saat itu, dokter yang menanganinya sudah menyerah karena tubuh Dorothy kecil ini sudah tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ia kemudian divonis telah meninggal dunia oleh sang dokter. Saat Dorothy kecil ini disemayamkan, tiba-tiba saja Dorothy kecil ini terbangun dengan kondisi tubuh yang sangat sehat, seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Nah, melihat hal itu, orang tua Dorothy ini merasa sangat terkejut, tidak menyangka. Tetapi juga mereka merasa gembira karena putri kecil mereka telah kembali hidup. Tapi nih, selang berjalannya waktu, orang tua dari Dorothy kecil ini mulai merasa kok ada yang berbeda dari anak mereka ini. Gadis kecil itu benar-benar telah memiliki kepribadian dan kebiasaan-kebiasaan yang sangat berbeda jauh dari sebelumnya. Dorothy kecil mulai bertingkah lebih dewasa daripada anak-anak seusianya. Dan gak cuma itu, Dorothy kerap bercerita kepada kedua orang tuanya bahwa ia memimpikan tentang masa-masa Mesir kuno beserta dengan kuil-kuil dan ritual-ritualnya. Nah, bahkan nih, pada suatu waktu, Dorothy mengatakan bahwa dirinya sebenarnya adalah reinkarnasi dari seorang pelayan kuil Osiris di Abydos yang hidup pada masa Firaun Seti pertama Mesir kuno sekitar tahun 1200-an sebelum Masehi. Nah, hal ini terus berlanjut, bahkan Dorothy pernah merengek pada orang tuanya agar ia dikembalikan ke tempat tinggalnya di kuil Osiris di Mesir. Nah, pada saat Dorothy ini berusia sekitar 10-11 tahun, dia kemudian diajak oleh kedua orang tuanya untuk pergi ke sebuah museum British di London. Di sana, ia seolah-olah bertemu dengan mimpi-mimpinya. Ia terlihat sangat senang melihat benda-benda peninggalan Mesir kuno. Gak cuman itu, di sana Dorothy juga memeluk peti-peti mumi, bahkan mencium patung-patung dewa Mesir. Nah, saat beranjak dewasa, kegilaan Dorothy terhadap hal-hal yang berbau Mesir kuno bukannya menghilang, malah semakin bertambah. Ia bahkan mulai berteman dengan seorang pakar Mesir kuno yang bernama Ernest Wallace Budge. Dorothy juga bahkan menyewa sebuah tempat tinggal di dekat Museum Britania. Kemampuan Dorothy ini dalam pengetahuan tentang Mesir kuno tak terkalahkan. Bayangin aja, Dorothy mempunyai kemampuan menulis dan menerjemahkan huruf hieroglif atau huruf-huruf zaman Mesir kuno dengan sangat lancar. Dia juga dapat bercerita tentang kuil-kuil dan proses pemujaan pada zaman Firaun Seti pertama. Bahkan kemampuannya ini melebihi para sarjana yang mengambil jurusan Mesir kuno. Padahal nih, Dorothy sama sekali tidak pernah mempelajari hal-hal itu sebelumnya. Kemampuannya yang mengagumkan itu muncul begitu saja.
Dorothy juga tercatat sebagai satu-satunya orang yang mempraktekkan ritual kuno yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang di hieroglif kuno yang berusia ribuan tahun. Nah, orang-orang Mesir sendiri bahkan tidak pernah mengetahui ritual tersebut. Nah, nama Dorothy serta kemampuannya ini menjadi terkenal di kalangan para arkeolog dan peneliti di seluruh dunia. Dan kemudian Dorothy ini mendapatkan kepercayaan untuk menjadi asisten pembantu proyek penelitian pada beberapa peneliti ternama. Ia bahkan pernah menjadi asisten dalam penggalian situs Giza di Kairo, Mesir yang dipimpin oleh Dr. Selim Hasan. Ia juga tercatat dalam penelitian piramida di Dashur bersama dengan Dr. Ahmed Fakri. Pasca Perang Dunia Pertama, Dorothy ini menikah pada tahun 1933 di usianya ke-29 tahun dengan seorang pria Mesir. Dorothy kemudian berpindah ke Mesir dan di sana ia melahirkan seorang anak yang diberi nama Seti. Di sana, Dorothy mengubah namanya menjadi Om Seti atau Ibunda Seti. Setelah hampir 20 tahun lamanya Dorothy tinggal di Mesir, akhirnya ia berhasil untuk pertama kalinya mengunjungi kuil Firaun Seti pertama di Abydos pada tahun 1953. Tempat itu juga merupakan tempat makam Dewa Osiris Mesir kuno. Dorothy kemudian dipindah tugaskan ke Departemen Purbakala Mesir. Nah, salah satu impian terbesar Dorothy akhirnya terwujud, di mana ia bisa mendirikan sebuah rumah yang letaknya tak jauh dari situs Abydos pada sekitar tahun 1956. Di sana, Dorothy mengunjungi dan menjaga kuil ini setiap hari. Nah, lalu nih, pada tahun 1973, saat usia Dorothy menginjak 69 tahun, Dorothy mengajukan permohonan kepada pemerintahan Mesir agar kelak saat ia meninggal nanti, jasadnya bisa disemayamkan di dekat komplek situs kuil Firaun Seti, kuil Osiris. Dan permohonannya itu kemudian menjadi kenyataan saat dirinya meninggal dunia di usia 77 tahun. Ia dimakamkan di belakang situs kuil Firaun Seti pertama di Abydos pada tahun 1981. So, itu dia tadi cerita tentang Dorothy ini yang katanya merupakan reinkarnasi dari seorang pelayan pada zaman Mesir kuno. Gimana menurut kalian? Percaya nggak sih kalian tentang reinkarnasi atau yang disebut dengan kelahiran kembali ini? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sekian untuk cerita hari ini. Jangan lupa support channel ini dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah dan like juga video ini kalau kalian suka. Dan sampai kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye!